Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap terus dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat, dan tentu selalu memberikan energi-energi positif bagi lingkungan maupun kerabat di sekitar kita. Dan pemirsa, kita juga tahu bahwa sekarang perkembangan teknologi yang semakin maju membuat siapapun memang dituntut untuk bagaimana bisa melakukan kreativitas. Hal ini rupanya dapat bisa berdampak bagi orang-orang sekitar ataupun mungkin orang-orang banyak. Oleh karena itu juga hal ini pula yang menjadi semacam sebuah komitmen atau juga semacam sebuah semangat bagi para stakeholder ataupun pemerintah setempat hingga perangkat-perangkat yang istilahnya memang ada di lingkungan kita ya, atau lebih tepatnya di daerah desa. Kenapa kita memang menyinggung masalah pemerintah desa atau juga mungkin orang-orang yang terlibat sebagai perangkat desa? Karena sesuai dengan kesempatan kita pada hari ini telah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sultra, atau biasa yang dikenal dengan APDESI Sultra. Halo, saya menyapa dulu Bapak Laode Awi Haidatul SP. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Siang, dan semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Insyaallah. Oke. Nah, DPD APDESI sendiri ini juga mungkin sebagian orang baru mendengar, Pak. Iya. Ya, dan sebagian orang juga belum begitu memahami apa sih sebenarnya yang menjadi fokus tujuan dari teman-teman Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa diberikan gambaran dulu lah ke kita, Pak, biar nanti ngobrol kita ke depan juga lebih mengarah gitu ya. Siap, Oke, siap. silakan Pak. Jadi kami ini kan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Oke. Ini organisasi profesi yang terdaftar di Kesbangpol Kemendagri. Oke. Jadi diwajibkan semua anggota ini dia harus kepala desa aktif, baik dari ketua maupun sampai ke bawah. Oh gitu. Ya. Jadi hampir bahkan semua berarti yang tergabung ini adalah kepala desa. Kepala desa aktif semua. Oh gitu. Ya. Kalau tidak aktif itu tidak bukan lagi ya asosiasi. Iya, benar-benar. Kita juga sebenarnya ada dualisme, semacam dualisme, tapi sebenarnya bukan dualisme karena satu organisasi kemasyarakatan, APDESI juga namanya, dia terdaftarnya di Kesbang di Kemenkumham. Oh gitu. Iya. Kalau ini kan di Kesbangpol ya. Kesbangpol Kemendagri. Oke. Dan untuk APDESI sendiri khususnya di Sultra ya kita berbicara, karena ternyata APDESI ini memang ada di seluruh Indonesia pemirsa, bukan cuma di Provinsi Sultra. Hanya untuk di Sulawesi Tenggara ini baru memang untuk pengukuhan, pelantikan dan lain-lainnya ini baru di tahun ini. Jadi memang masih begitu awam. Boleh dijelaskan setelah adanya pelantikan dan juga rakerwil yang dia lakukan, lantas bagaimana Pak? Untuk di Sultra ada berapa yang tergabung sebagai keanggotaan ya di DPD APDESI ini? Iya. Kita kan di Sulawesi Tenggara 15 kabupaten yang membawahi desa. Iya, betul, ada 15. Kami di APDESI Sulawesi Tenggara ini baru terbentuk 14 kabupaten. Oke, berarti masih ada satu ya Pak? Masih ada satu yang belum, ini Bines Kolaka kemarin karena kita belum ada sinyal di sana. Jadi mungkin insya Allah terbentuk juga dalam waktu dekat ini. Oke, gitu. Nah, lantas untuk di masing-masing kabupaten itu bagaimana membentuknya? Memang butuh waktu berapa lama kemarin itu Pak? Kemarin kan saya dikasih SK dari DPP itu kurang lebih bulan 4 ya. April, oke. April ya. Semenjak April itu saya disuruh untuk konsolidasi ke semua daerah. Alhamdulillah dengan cepat bulan 6 kemarin sudah terbentuk semua 14 kabupaten kota itu, 14 kabupaten. Sehingga setelah saya laporkan di DPP, DPP mengarahkan untuk pelantikan DPD, kemudian raker, terus pengukuhan beberapa DPC gitu. Oke, dan akhirnya sudah terbentuklah di 14 kabupaten itu. Iya, 15. Berarti kalau di total keseluruhan berapa pengurus itu Pak ya kalau dengan DPC? Kalau DPC sendiri berapa sih tiap DPC itu? DPC itu kan dia menyangkut pasti seluruh kepala desa kan yang ada di kabupaten masing-masing. Oh gitu. Ya, jadi sejumlah
gitu kira-kira. Oh iya, ya. Jadi tidak begitu banyak juga ya. Kecuali mungkin kalau yang tergabung nanti di DPD ini ya mungkin cukup banyak ya. Iya, yang tergabung DPD keterwakilan semua kabupaten juga. Oh, keterwakilan sebagai representasi kabupaten. Sulawesi Tenggara kan. Oh gitu, oke. Jadi itulah yang menggambarkan memang untuk abdesi ini. Lantas kalau abdesi sendiri atau asosiasi pemerintah desa ini itu sebenarnya fokus kemana sih Pak? Ya walaupun kita tahu mungkin menjalankan tugas dan fungsi di desa ya pastinya. Iya. Tapi sebenarnya apa yang menjadi apa ya sebenarnya gaungan nanti ke depan itu apa? Iya, jadi makasih mungkin kami ini sebenarnya banyak program baik itu dari pusat ke daerah atau masalah-masalah di daerah yang harusnya tersampaikan di pusat tidak tersampaikan. Oke. Sehingga abdesi ini menjadi wadah untuk mempercepat pembangunan Indonesia dari desa utamanya begitu. Jadi kami di asosiasi hari ini kan kemarin ada aksi-aksi di Senayan. Itu ada perjuangan-perjuangan untuk desa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa begitu. Oke. Nah, saya sepakat nih kalau kita berbicara tentang bagaimana kesejahteraan desa ya, Iya, Pak. siap. Karena kan ya hampir notabene bahwa masyarakat kita di Sulawesi Tenggara itu sangat banyak sekali. Bayangkan saja 14 kabupaten. Berarti yang membawahi desa ini ada kurang lebih 1.900 ya, Pak, Iya. tadi disampaikan. Iya, data terakhir itu 1908 desa. Wah, Untuk luar Sulawesi biasa. Itu berarti hampir mendekati lagi ini 2.000 desa yang ada di Sultra. Jadi bayangkan saja kalau hampir 2.000 desa ini tidak sejahtera ke depan, bagaimana nasib masyarakat kita kan gitu, yang menjadi pertanyaan ya. Tapi lantas apakah abdesi sendiri ini memang masih berkaitan atau berjalan beriringan dengan adanya kita tahu Dinas Pemberdayaan Desa juga Pak? Nah, dan apakah memang ini yang tadi Bapak katakan ya, karena organisasi ini kan dari Kesbangpol ke Mendagri gitu. Ini bagaimana Pak? Jadi kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik dari gubernur, kemudian dinas PMD. Artinya dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan desa, yang paling utama. Ya, jadi kami juga kemarin sebelum pelantikan berkoordinasi dengan gubernur. Akhirnya ketemulah dengan Pak Wakil Gubernur dan Ketua DPR. Ketua DPR juga kemarin Pak Abrahman Saleh juga sempat ketemu, cuman karena beliau sudah agenda terlebih dahulu sehingga tidak dapat hadir kemarin. Tapi beliau bersedia sebagai Dewan Pembina kemarin. Iya. Dan pada saat itu bagaimana? Apa yang disampaikan Pak Ketua? Sangat menyambut baik dengan adanya abdesi ini? Kan beliau juga sampaikan bahwa kita di pemerintah daerah utamanya legislatif tentu tidak bisa menjangkau semua persoalan-persoalan desa. Iya. Sehingga abdesi menjadi landing sektor utama yang bisa dijadikan untuk untuk mengevaluasi masalah-masalah di desa. Sehingga kami juga siap menyampaikan persoalan-persoalan di desa ke pemerintah daerah maupun pusat. Oke. Dan perlu juga kami sampaikan pemirsa bahwa Bapak Awi ini adalah kepala desa aktif ya di salah satu desa di Kabupaten Muna Barat. Iya. Nah, kalau tadi berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan di desa, sebenarnya apa? Ini pengalaman juga pasti menjadi kepala desa itu kan pasti tahu apa sih memang yang menjadi masalah utama yang selalu ada di masyarakat gitu Pak. Iya. Jadi desa ini memang menjadi ujung tombak Republik ini. Semua masalah itu ada di desa. Ya. Jadi kadang-kadang kepala desa ini harus bekerja sebanyak 25 jam. Bukan lagi 24 ya Pak? Bukan 24. Karena sudah berubah lagi. Karena mau masalah apapun, mau masalah kekacauan di acara malam misalkan, atau masalah nikahan, masalah duka, masalah semua. Bahkan masalah rumah tangga Pak. Iya, masalah rumah tangga harus diselesaikan oleh kepala desa. Kan? Sehingga yang menjadi tumpuan Republik ini sebenarnya desa. Artinya bayangkan saja misalkan kalau desa tidak ada, kepala desa di sana, mungkin full ini tahanan di hutan atau di pulau sana untuk menyelesaikan masalah. Sehingga banyak masalah yang lahir di desa itu terselesaikan di desa. Oke. Dan ini Bapak sudah pernah alami? Ini kita alami pasti. Iya. Paling masalah yang paling sering gitu Pak menjadi keluhan masyarakat untuk di desa Bapak saja dulu lah. Apa Pak? Paling banyak kan mungkin masalah tanah. Oh tanah ya, oke. Kemudian
ada kadang salah paham soal bahasa juga, itu kita harus luruskan. Oh gitu. Kumpul harus ke kepala desa. Ya. Jadi sedikit rumit ya. Rumit sekali. Tapi inilah yang menjadi mungkin semangat dengan hadirnya asosiasi ini ya, sebenarnya bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah kecil yang mungkin saja terjadi di desa ya Pak. Tapi ini akan lebih masalah yang kompleks yang ujungnya nanti ini bagaimana bisa mensejahterakan desa-desa yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, lantas Pak, sampai sejauh ini dengan kemarin diadakannya pelantikan, adanya Rakerwil, akhirnya pasti saya yakin ada program-program prioritas lah yang akhirnya telah lahir di asosiasi APDIS ini. Ini bagaimana Pak? Kami tentu harus tegak lurus dengan DPP, dengan pimpinan pusat. Jadi di DPP ini Mbak, ini kita sudah punya perjuangan, misalkan 9 tahun masa jabatan, kemudian operasional kepala desa dari 3% menjadi 5%, terus perjuangan 10% APBN untuk dana desa. Itu juga perjuangan-perjuangan yang kita perjuangkan di pusat melalui suara dari bawah. Oke, ya itulah yang diperjuangkan ya saat ini. Nah, lantas Pak, dari setelah hasilnya ini, apakah langkah awal yang akan dilakukan setelah pelantikan kemarin? Tentu kami akan mengonsolidasi untuk mendorong DPC untuk rakyat cap. Setelah rakyat cap mungkin kami akan lakukan simposium desa. Simposium desa ini yang kemudian meminta kepada semua pengurus DPC dan DPK untuk merilis semua persoalan-persoalan yang sifatnya bisa diselesaikan di desa sendiri atau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pusat. Oh gitu. Jadi ada memang jenjang-jenjangnya ya Pak ya. Dan rencana kapan ini Pak akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini kah? Insya Allah dalam waktu dekat ini, karena saya ini besok insya Allah berangkat ke Jambi. Rakernas seluruh ketua DPD dan DPC itu diarahkan ke Jambi semua. Jadi di sana ada rapat lagi Rakernas? Iya, rapat kerja nasional itu dihadiri 3 kandidat presiden. Luar biasa. Memperjuangkan masalah-masalah di desa. Ya. Artinya siapapun yang naik di antara 3 kandidat minimal tidak bersepakat untuk mengamini atau mengabulkan permintaan desa, tuntutan desa. Disinilah kita lihat pemirsa ya, bahwa rupanya para perangkat desa kita atau kepala-kepala desa kita itu rupanya sedang memperjuangkan bagaimana agar kita bisa sejahtera. Minimal kalau kita tidak merasakan kesejahteraan ya secara luas, ya di lingkungan kita saja sendiri dulu ya Pak ya, harusnya seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa setiap desa di setiap daerah yang ada di Sulawesi Tenggara ini pasti memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing Pak. Nah, ini juga bersinggungan dengan bagaimana dari pihak pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa untuk bagaimana bisa menjaga eksistensi dan mengembangkan potensi tersebut. Lantas bagaimana untuk melihat hal ini Pak? Silakan. Tentu kami untuk untuk menampung potensi itu tentunya kita harus himpun dari desa-desa. Desa-desa mungkin menyampaikan ke ketua Dewan Pimpinan Kecamatan. Setelah Dewan Pimpinan Kecamatan mungkin di ketua DPC masing-masing, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten. Sehingga kalau misalkan sudah baik dan sudah jalan, itu kita apresiasi. Tentu itu pasti kita harus apresiasi. Kalau misalkan pengolahannya belum maksimal, maka kita akan cari masalahnya. Apa masalahnya kira-kira? Supaya percepatan pengembangan potensi desa itu dan lebih tepat begitu. Apakah misalkan kayak tadi, apakah misalkan masalahnya harus anggaran besar mungkin digelontorkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten. Atau kalau misalkan hal kecil mungkin kita bisa selesaikan lewat dana desa. Jadi segala permasalahan yang timbul itu dicari ya, akar permasalahannya seperti apa, sehingga nanti mungkin muncul bagaimana upaya yang dilakukan dalam hal menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga kalau kita berbicara Pak terkait dengan dana desa, kita juga tahu ya bahwa setiap tahun sebelum-sebelumnya itu ini kan yang selalu menjadi isu hangat atau topik yang selalu diperbincangkan Pak. Ya, dengan adanya asumsi-asumsi masyarakat ataupun orang-orang luar yang beranggapan bahwa dana desa begitu besar dan bahkan itulah yang menjadi semangat kenapa
orang-orang berlomba mau jadi kepala desa Pak, tapi itu kan ya anggapan-anggapan luar sih Pak ya, tidak yang menjadi. Tapi saya yakin setiap orang pasti memiliki visi dan misi untuk bagaimana mensejahterakan orang lain. Nah Pak, mungkin setelah ini kita masih akan melanjutkan membahas hal-hal yang memang kaitannya terkait dengan bagaimana eksistensi di desa, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Nah Pak, tadi sempat saya singgung ya terkait masalah dana desa. Ini kan juga memang yang menjadi suatu sebenarnya kabar baik sih untuk masyarakat setempat, karena kan dengan adanya itu bantu mendorong untuk bagaimana bisa pengembangan terjadi ini di masing-masing desa gitu, di setiap kabupaten. Nah kalau Bapak sendiri menanggapi, apalagi sekarang juga masih menjadi kepala desa aktif, sebenarnya dengan hadirnya dana desa itu apa sih yang memang harus menjadi tujuan dari seorang kepala desa, khususnya mungkin juga masyarakat setempat, agar memang manfaatnya ini dirasakan secara bersama gitu? Iya, terima kasih. Jadi mungkin saya mau sampaikan satu hal sebenarnya. Dana desa ini sebenarnya dianggarkan memang untuk desa sepenuhnya. Tapi yang perlu diketahui publik sebenarnya dari dana desa ini, itu kemarin kita 40% itu BLT. Iya, betul. BLT itu yang dibagi langsung oleh ke rakyat, ke masyarakat. Ya. Kemudian ketahanan pangan itu 20%. Setelah itu stunting. Sehingga setelah kita hitung-hitung bersih yang dikelola sepenuhnya oleh kepala desa adalah sekitar dari 100% sekitar 30%. Oh gitu, ya. Oke. Itu pun 30% itu tidak digunakan begitu saja. Itu melalui musyawarah desa namanya. Musyawarah desa itu melahirkan usulan-usulan masyarakat yang sifatnya urgent. Sehingga itulah yang diutamakan untuk dianggarkan begitu. Ya, itulah keterbatasan. Makanya di tuntutan kami di aksi Senayan kemarin 5 Juli itu termasuk kalau bisa dibalik, jangan 30% kewenangan kepala desa, tapi 70%. 30% dia terpusat begitu. Karena kita yang paling merasakan teman-teman di ini kan di daerah Pak. Saya kasih contoh, misalkan BLT itu kemarin di Permenkeu minimal 40%. Artinya kebayangkan kalau misalkan ada desa yang anggarannya 1 miliar, kakaknya hanya sekitar 150. Iya, kan akhirnya lebih banyak dana yang digelontorkan dibanding dengan kepala keluarga. Tidak tepat. Betul, sasaran tidak tepat sasaran. Makanya kita juga mau dianggarkan salah, bisa jadi mungkin ujungnya dihukum begitu. Sehingga kami was-was. Ini makanya menjadi pertimbangan sebenarnya Pak ya. Nah, apakah nanti juga untuk di Apdesi sendiri hal inilah yang mungkin menjadi fokus dari teman-teman, bahwa dengan adanya asosiasi ini sebenarnya kan yang tergabung adalah kepala desa aktif semua Pak, sebagai wadah untuk sama-sama saling sinergi begitu, saling kolaborasi agar nanti tercipta sebuah inovasi di masing-masing desanya gitu. Seperti itu nanti? Yang pasti kami saling bertukar pendapat. Kami juga ada grup kepala desa Sulawesi Tenggara, sehingga banyak informasi yang kita bisa himpun. Baik itu misalkan kita kan di Sulawesi Tenggara ini ada informasi terbaru ini, ada 16 desa mandiri. Artinya tidak mudah menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu seperti apa sih Pak? Desa mandiri itu yang sudah mandiri, yang kira-kira sudah sudah tidak butuh anggaran dari pusat. Oh gitu. Artinya sudah punya PAD yang tinggi, kemudian perekonomian masyarakatnya sudah maju. Itu ada 16 desa di Sulawesi ya terbaru. Sehingga kita arahkan teman-teman untuk mungkin kita mau pelatihan mereka sebagai materi, utamanya misalkan soal kebijakan tentang penganggaran desa. Pak, kalau boleh tahu Pak, salah satu desa yang termasuk dalam 16 desa mandiri ini desa apa sih Pak? Itu Konsel itu kayaknya satu, Kolaka. Ada Konsel juga. Kolaka Bombana banyak ya. Wow, ini kayaknya daerah-daerah memang potensi ini ya, sektor pertanian, pertambangan gitu. Nah, kalau di Kolaka juga ya kita kenal perkebunan ya, karena di sana banyak cengkeh gitu, kakao.
Tapi kalau di daerah Korea Selatan ya padi, pertanian dan lain-lain. Berarti luar biasanya sudah ada 16 desa mandiri. Untuk Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Tenggara. Berarti dia itu dikatakan mandiri ketika ya itu tadi ya PAD-nya stabil, bahkan mungkin di atas rata-rata, Pak. Iya. Oke, terus juga income setiap tahunnya itu memang sangat jelas gitu. Dan ini yang berarti kita patut apresiasi. Nah, Pak, lantas kalau untuk di Abdesi sendiri sampai sejauh ini yang menjadi fokus sasaran selain bagaimana mensejahterakan masyarakat di pedesaan, apa hal yang memang menjadi tujuan utama lagi yang diselesaikan oleh Abdesi? Sudah pas tadi selain kesejahteraan masyarakat, tentu kesejahteraan juga kepala desa keseluruhan. Baik itu perangkat yang masuk dalam lingkaran pemerintah desa. Itu kan kita pemerintah desa ada BPD, kemudian perangkat desa, habis itu LPM ya, Pak? Iya, LPM semuanya. Sehingga ini menjadi titik perjuangan, menjadi benang merah perjuangan kami disuarakan ke pusat. Ini bisa dilihat 13 poin yang menjadi perjuangan hari ini di pusat. Itu salah satunya apa, Pak? Ini tentang misalkan perangkat desa itu di P3K-kan dengan tidak membebani APBN. Termasuk mungkin soal kesetaraan gaji anggota BPD yang hari ini kan berkisar di bawah 1 jutaan. Mungkin bisa dinaikkan sampai 2 jutaan. Sementara kita ini intensitas kerja di desa itu sangat tinggi begitu. Sehingga banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan secara pribadi untuk menghasilkan uang, tapi terhalang dengan kerjaan sosial, tugas sosial ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan di pemerintah pusat ya, Pak? Iya, ini kami sudah kemarin aksi 5 Juli itu sudah masuk di Wakil Ketua DPR RI, Pak Rasko, kemudian di Komisi 2 soal perubahan Undang-Undang Nomor 6 itu. Dan kan kita juga tahu bahwa sekarang perangkat desa itu mereka sistemnya yang honor gitu ya, Pak ya, honorar ya. Jadi per 3 bulan gitu. Per 3 bulan. Nah, ini juga yang berarti menjadi salah satu indikator adanya pengajuan ini ya ke pusat ya, Pak. Gitu. Dan selain hal tersebut, ini kan pengajuannya sudah dimasukkan. Gitu. Lantas bagaimana, Pak? Apakah sudah ada kabar untuk tindakan selanjutnya yang akan dilakukan? Makanya dari tuntutan perubahan revisi undang-undang ini kemarin di pusat sudah masuk tahap 2. Sudah tahap 2 ya? Berarti menunggu 1 tahap lagi, Pak? Tahap berikutnya mungkin pembahasan bersama pemerintah. Ya. Dan inilah yang akan ditunggu bagaimana keputusannya berarti. Siap. Nah, Pak, terlepas dari itu semua, pasti banyak hal lah yang agak sedikit rumit ya berarti ini, Pak. Harus mengurus bagaimana permasalahan di desa, tapi juga harus memikirkan bagaimana kesejahteraan para perangkat desa yang tergabung juga. Jadi kaitannya memang ujung-ujungnya ini tidak jauh-jauh dari bagaimana kerja ke masyarakat, tapi kerja juga ya secara dengan sosial. Nah, ini kan pasti butuh ya effort yang begitu besar. Lantas kalau Bapak sendiri khususnya mungkin jadi kepala desa di salah satu desa di Muna Barat, bagaimana untuk mengatur dan juga bisa mengontrol, apalagi juga sekarang kan menjadi ketua asosiasi ini, itu bagaimana akhirnya, Pak? Jadi izin saya setiap bulan itu ada evaluasi perangkat. Rapat evaluasi itu misalkan di rapat itu juga kita misalkan programkan soal pelayanan masyarakat, kemudian soal capaian-capaian, sehingga yang belum terlaksana di bulan sebelumnya kita bisa selesaikan setelah rapat begitu. Dan insya Allah tidak akan ada terbengkalai soal pekerjaan-pekerjaan kepala desa di desa. Karena kita tiap bulan evaluasi, sehingga kedisiplinan dan konsistensi perangkat desa dan kepala desa itu tetap terjaga dengan baik. Begitu. Dan Pak, kita juga kan tidak bisa menutup mata bahwa sekarang perkembangan teknologi juga sudah semakin maju ya. Dan semua dituntut. Bahkan saya lihat di desa saya sendiri pun gitu, karena saya tinggal di desa, jadi tahu bagaimana melihat perangkat desa yang bekerja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Teknologi menjadi faktor utama sekarang yang fokus mereka. Apakah ini juga berarti yang tergabung sebagai perangkat desa maupun kepala desa itu sekarang mayoritas adalah kaum milenial gitu, Pak? Ini gimana? Atau memang sebenarnya ada pertimbangan khusus yang lain? Kan itu memang kita berdasarkan undang-undang dan Permendagri. Kalau di undang-undang nomor 6 itu dia
perekrutan perangkat desa itu terserah diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dilantik. Tapi di Permendagri itu diatur dia ada batasan usia. Ada batasan usia. Dia pada saat mendaftar sebagai perangkat desa itu minimal maksimal 42. Oh, maksimal 42. Ya, kalau sudah lewat 42 itu sudah tidak bisa. Oh ya. Karena memang itu tadi soal hari ini kan persoalan data-data harus online. Iya. Kemudian soal penganggaran harus diinput lewat Siskuedes misalkan. Aplikasi apa semua berbasis sistem. Gitu. Jadi semua program itu juga pusat baca gitu. Sehingga kita butuh perangkat yang kompeten betul. Iya. Minimal harus pintar komputer. Gitu. Iya, yang ya melek akan teknologi ya Pak, sudah tidak bisa lagi. Mohon maaf, saya juga bisa membandingkan ya, dibanding dengan ya tahun-tahun sebelumnya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, semua peraturan ya masih tidak begitu, regulasinya tidak begitu rumit gitu, berbeda dengan sekarang. Nah, lantas sampai sejauh ini, apakah dengan hadirnya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sultra ini juga nanti kedepannya akan lebih menjadi wadah selain untuk mensejahterakan desa adalah bagaimana meningkatkan skill desa. Dan juga ya di bagian desa itu bagaimana Pak? Ya, tentu kami menginginkan semua desa itu maju ya. Kami juga mendorong semua desa untuk menjadi desa presisi. Artinya desa presisi itu data apapun yang dibutuhkan dan soal potensi apapun itu bisa dilihat di sana. Gitu. Makanya kami juga mungkin menuntut ke pemerintah untuk bintek ini. Bintek seluruh kepala desa dengan BPD-nya, bahkan yang perangkatnya, supaya sinergi dan pengetahuan soal kemajuan desa itu dipahami secara bersama-sama. Kan kadang-kadang juga di desa ini antara BPD dan kepala desa berselisih paham. Iya. Mungkin karena berbeda pendapat, jadi kadang-kadang kan, sehingga kita butuhkan peran pemerintah untuk menyatukan ini, bukan dengan bintek-bintek. Makanya mungkin dalam waktu dekat juga kita akan audiens lagi dengan Pak Gubernur, Pak Wagub dan Ketua DPR. Iya. Begitu mungkin. Ya, jadi harus ada BIMTEK memang yang dilakukan, bimbingan teknis ini yang bisa akhirnya nanti menselaraskan ya, akhirnya semua paham yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Ya juga nanti pasti akan berdampak ya, nanti ujung-ujungnya akan pada kemajuan desa juga gitu. Apalagi kalau mengingat di daerah Sultra yang memang hampir 2000 desa ini otomatis kan sangat banyak. Dan ini juga pasti yang menjadi fokus dari teman-teman di Abdesi sendiri ya Pak ya. Siap. Untuk bagaimana bisa saling berkoordinasi. Nah, kira-kira Pak sampai sejauh ini apa yang lantas menjadi mungkin dianggap sebagai hambatan ataupun tantangan juga yang akan dihadapi ke depan? Gimana Pak? Iya, yang menjadi hambatan sebenarnya soal kemauan teman-teman kepala desa yang untuk berorganisasi di Abdesi ini. Oh, jadi masih ada ini ya? Iya, masih ada sekitar lah. Oh, gitu. Terkesan abai. Tapi saya perhatikan kemarin itu, yang muda-muda ini mulai animo untuk berorganisasi itu tinggi. Oh, gitu. Sehingga ini menjadi langkah cepat untuk menarik perhatian teman-teman yang lain. Begitu. Ya itulah mungkin karena sudah adanya pemahaman di mereka bahwa ya seperti inilah yang terjadi, yang menjadi tugas dan tanggung jawab ketika bergabung di Asosiasi Pemerintah Desa ini. Akhirnya mungkin mereka sudah mulai sadar gitu ya Pak. Dan selain itu Abdesi ini kan juga memang sangat baru terdengar di telinga masyarakat. Apakah nanti juga akan ada semacam ya sosialisasi atau pengenalan dengan hadirnya Asosiasi Pemerintah Desa ini Pak ke seluruh masyarakat? Ya pasti, karena kan kita ada program Rakircap, rapat kerja cabang kan, sudah pasti di sana ada hadir pemerintah daerah, kemudian tokoh masyarakat, seperti misalnya organisasi KNPI, itu kita hadirkan semua. Artinya ini menjadi siar untuk memperkenalkan Abdesi tentunya. Iya, karena Abdesi ini mungkin baru di telinga masyarakat. Kalau sudah ditinggalkan baru ini ya. Iya, dan itulah yang akhirnya menjadi pertanyaan teman-teman ketika mungkin mendengar Abdesi itu apa ya. Tapi setelah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia untuk Sulawesi Tenggara, ya pasti mereka juga sudah memikirkan bahwa oh ternyata saat ini sudah ada sebuah organisasi yang memang memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat
di desa itu sendiri. Nah Pak, selain itu tadinya kan kita sudah sama-sama mendengar ya, sudah ada terbentuk untuk di cabang, jadi semua di kabupaten juga sudah ada, dan tinggal bagaimana kerja-kerja ini yang akhirnya bisa dikolaborasikan gitu. Karena saya percaya bahwa kolaborasi juga tidak bisa kita mau lepaskan begitu saja, karena kolaborasi ini begitu penting. Lalu Pak, bagaimana untuk terus mengkoordinir agar kegiatan-kegiatan di semua desa ini, bayangkan hampir 2000, itu bisa dilakukan, walaupun mungkin saja tidak keseluruhan, mungkin serentak gitu kan. Ini bagaimana? Ini kita sudah ada grup kepala desa Sulawesi Tenggara, sehingga di sana kita masukkan semua kita di PC. Kemudian informasi-informasi itu dan semua arahan-arahan itu kita salurkan lewat grup. Oke, jadi semua berbasis sistem digital, di WA saja ya, digital saja ya Pak. Ya, lagi-lagi karena itu ingin bagaimana bisa informasi ini cepat untuk sampai tersalurkan hingga ke teman-teman atau masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Nah, lalu Pak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, mungkin jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena akan ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas, apalagi kaitannya terkait ya kita melihat potensi desa dan bagaimana potensi desa ini bisa dikembangkan hingga akhirnya menjadi sebuah income bagi daerah itu sendiri. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pemirsa dan masih bersama dengan Bapak Ketua DPD Abdesi Sultra, Bapak Laude Alwi Haidatul. Nah Pak, selanjutnya ini juga kita mengetahui ya, kalau kita berbicara potensi desa kan tidak akan ada habisnya Pak. Baik itu dia unggul dari sektor pariwisatanya, perikanannya, pertanian, perkebunan, ataupun bahkan pertambangannya. Karena inilah kekayaan yang dimiliki daerah Sultra. Dengan beragamnya sektor ini membuat siapapun pasti bisa menjadi mengembangkan potensi tersebut hingga nanti bahkan akan bertambah lagi, bukan hanya 16 desa mandiri, tapi mungkin bisa bertambah lebih banyak lagi. Insya Allah. Iya. Nah, lantas dengan melihat potensi ini, apakah juga di program kerja Abdesi Sultra itu sudah tertuang, istilahnya sudah plotkan khusus bahwa khusus untuk sektor ini itu ada beberapa desa, jadi ada pemetaan di situ Pak. Apakah ini dilakukan juga? Silakan. Sudah pasti kami akan lakukan karena Abdesi ini akan menjadi kolaborasi utama pemerintah daerah maupun pusat untuk mempercepat pembangunan tadi. Soal potensi, saya kasih contoh misalkan Muna Barat. Muna Barat itu dia potensinya boleh dikata 90% pertanian. Kelautannya tidak terlalu. Di sana kemudian selanjutnya adalah peternakan. Sehingga ada potensi pertanian. Banyak masalah yang harus kita selesaikan di sana. Misalkan petani hari ini kan sudah ada mekanisasinya. Mekanisasi itu adalah serba mesin. Pemda di sana sudah gelontorkan John Deere misalkan untuk pengolahan tanah. Tapi ternyata setelah dikucurkan bantuan itu, masalah selanjutnya adalah soal tungkat. Karena John Deere tidak bisa nabrak tungkat, sehingga ternyata dibutuhkan lagi eksa untuk mencabut itu, untuk mempercepat itu. Makanya soal potensi tadi juga semua daerah pasti beda. Pasti betul, beda. Semua masing-masing punya keunggulan Pak ya. Kemudian potensi desa pun itu kita bahas melalui musyawarah desa. Musyawarah desa itu menghadirkan seluruh masyarakat, kemudian BPD, kemudian KPM, Kadin Pembangunan, bersama pemerintah daerah itu diwakili oleh camat. Begitu. Jadi penganggaran ini juga kita tidak bebas seperti saya bilang tadi. Semua sudah ada plotnya khusus. Sudah tahapan semua. Inilah yang berarti menjadi fokusnya dari memang teman-teman di Abdesi sendiri Pak. Karena kita tahu bahwa itu tadi saking banyaknya potensi yang ada di setiap daerah, ini sebenarnya yang memang menimbulkan peluang. Tapi pasti di samping peluang ini ada tantangan juga ini yang dihadapi, sehingga itulah yang makanya menjadi fokus teman-teman Abdesi. Lantas
apakah nanti dari pihak Abdesi Sultra juga sudah akan memikirkan terkait bagaimana keberlangsungan agar ya itu tadi masing-masing desa ini bisa menjadi ya kita harapkan desa mandiri ke depannya. Ini bagaimana Pak? Tentu, misalkan ini ada program dari pusat, KUS desa istilahnya. KUS desa itu adalah swasembada ternak desa. Oh gitu, jadi ada, itu baru Pak programnya? Baru, itu bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian. Pak Erlangga Hartarto bidang ini. Jadi itu dia di desa dikasih bantuan berupa penggemukan sapi. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu kita sudah identifikasi 2 desa. Ada 2 desa di mana itu Pak? Satu di Konseri itu Mekarjaya ya, Mekarjaya kalau saya tidak salah. Mungkin dalam waktu dekat akan disurvei oleh pihak perusahaan. Itu dia, tapi dia semacam apa ya? Semacam dikasih modal masyarakat. Oh iya, setelah itu pas ada ini pengembalian. Masalah itu dikembalikan. Tapi insya Allah itu akan menjadi berkah buat masyarakat, buat desa setempat karena tanpa mengeluarkan modal apapun itu menjadi programnya. Bisa menjadi program. Jadi itu kita bicara dari sudut potensi peternakannya. Kalau pertanian pasti kita terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, kemudian Kementerian Pertanian. Kira-kira apa saja yang bisa mempercepat potensi desa itu, mengembangkan pertanian desa itu sendiri. Iya, makanya kan kenapa setiap desa ini sudah dipetakan memang ya Pak ya, mana daerah-daerah yang potensinya unggul di peternakan, di pertanian, pariwisata, atau juga ya nanti di perkebunan gitu. Jadi semua memang sudah memiliki potensinya masing-masing. Nah Pak, saya juga menarik di sini karena melihat bahwa selain bagaimana bisa untuk mengembangkan menjadi desa mandiri, tapi permasalahan-permasalahan di desa juga itu salah satunya kan selain tadi ada ketahanan pangan, masalah stunting. Ini juga masalah stunting ini yang sangat hangat ya saat ini sedang diperbincangkan. Terus bagaimana dari teman-teman di asosiasi pemerintah desa ini untuk melihat hal tersebut Pak? Iya, kami di desa juga stunting ini sudah menganggarkan. Seperti yang sudah singgung tadi, itu stunting sudah diatur dengan Permendagri, Permendes, supaya masalah stunting itu diselesaikan di tingkat desa. Sehingga hari ini kami juga sudah menganggarkan itu. Begitu misalkan pemberian susu, makanan bergizi, dan terus dipantau. Kalau kita di Muna Barat itu ada istilah Bapak Asuh. Bukan lagi Ibu Asuh ya Pak? Sudah berubah ya sekarang. Bapak Asuh itu dia bupati, pemerintah daerah, memerintahkan kepada semua kepala dinas beserta jajarannya untuk membina, kemudian memberi nutrisi kepada sasaran stunting tadi. Kemudian desa juga kita sudah anggarkan itu. Misalkan dia butuh susu karena mungkin kurang tinggi, itu kita belikan susu pendingin badan. Kemudian kalau misalkan berat badan karena kurang makan, ini menjadi tugas. Jadi kami berkolaborasi di sana di Muna Barat. Saya belum tahu pasti juga ini untuk teman-teman di kabupaten lain. Tapi mungkin pasti beda-beda tipis penyelesaian karena kan ini juga menjadi program nasional. Iya betul sekali. Kalau boleh tahu Pak, dianggarkan itu sekitar berapa persen Pak untuk penanganan stunting ini? Kita penanganan stunting kemarin itu sekitar berapa ya? 10%. 10% dari yang tadi Bapak katakan dari desa yang sudah diplotkan masing-masing ya persennya gitu. Sudah dibagi-bagi ya. Ya, jadi apakah juga nanti stunting ini berarti kan kaitannya erat dengan ketahanan pangan Pak? Yang tadi sempat disinggung dananya itu sekitar 20% di situ. Iya. Nah, bagaimana untuk mengkorelasikan antara ketahanan pangan ini kan akan berkaitan, dampaknya juga pasti ke stunting juga begitu. Jadi dia semacam rantai yang tidak bisa putus gitu. Betul, kan Pak, gimana ini menanggapi? Kalau untuk ketahanan pangan kita fokusnya pasti pengembangan di pertanian. Oh, pertanian ya. Tanaman misalkan tanaman cepat tanam cepat panen cepat. Oh, gitu. Artinya tanam cepat panen cepat itu bisa mempercepat bisa penghasilan masyarakat bisa berjalan terus menerus begitu. Jadi ada berkelanjutan ya Pak ya. Dan itu sudah dilakukan juga untuk di Muna Barat sendiri. Muna Barat itu sudah lakukan semuanya. Tanaman apa Pak yang ini? Kita kemarin hari ini itu program masih bawang, penanaman bawang. Oh, bawang? Iya, ada beberapa teman itu kemarin penelitian di NTB, Pindrang penghasil bawangnya. Kemudian kita juga tanam cabai, sayur-sayuran.
Artinya sayur ini setiap hari dibutuhkan begitu. Betul. Iya. Dan itu lagi-lagi pasti akan mempengaruhi ketahanan pangan juga Pak, karena ya bahan-bahan makanan yang selalu dibutuhkan untuk masyarakat kita. Nah, dari sekian banyak memang permasalahan yang terjadi di desa dan juga menjadi fokus dari teman-teman di Abdesi sendiri, lantas sampai sejauh ini Pak, berarti seberapa besarkah memang harus perlunya dukungan pihak pemerintah di sini ataupun pihak stakeholder yang lain untuk bisa sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di desa, Pak? Gimana? Iya, yang pasti mungkin kita mendorong semua kepala desa itu bekerja dengan baik. Supaya maksimal. Karena kan kita dipilih rakyat ini. Jadi tentu harapan rakyat itu kepala desa harus bekerja dengan baik. Kemudian ya kayak tadi, kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kita juga digaji oleh pemerintah. Sehingga kita terus berkoordinasi soal misalkan pemerataan program. Pemerataan program itu misalkan ada yang di situ dan ada yang tidak. Begitu. Sehingga ini menjadi titik perjuangan untuk mengidentifikasi semua daerah di desa-desa di Sulawesi Tenggara, utamanya di daerah pinggiran atau terluar. Misalkan kayak harus menyeberang, Kambayana kan agak terluar. Sehingga di daerah Konsel Launti ya, Launti, di sana Pak. Artinya saya yakin pemerintah tidak bisa mengidentifikasi secara keseluruhan, sehingga sentuhan kebijakan itu kurang. Begitu. Dan ini juga menjadi salah satu program utama yang harus kita sampaikan ke pemerintah. Iya, betul sekali Pak. Inilah yang terjadi di masyarakat kita ya, khususnya di daerah pedesaan, karena boleh saja mungkin kalau di pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten setempat ya tidak mungkin akan mengetahui secara detail, berbeda dengan teman-teman di desa gitu, atau yang menjadi kepala desa. Ini makanya kenapa begitu kompleks, ya itulah tadi, karena permasalahan di desa itu masyarakatnya begitu beragam. Jadi bukan hanya karena permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, pendidikan, tapi bahkan hal-hal yang dianggap sifatnya privat pun menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh seorang kepala desa. Jadi mungkin dengan hadirnya asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia ini sebenarnya itu menjadi sebuah wadah baru untuk bagaimana bisa agar para kepala desa ini ya selain meningkatkan skillnya, pasti juga akan memuaranya ke kesejahteraan masyarakat, kan begitu ya Pak? Nah, lantas Pak, apa yang mungkin saja selain sekarang kan sudah mulai memikirkan bagaimana program-program ke depan gitu. Bahkan nanti juga akan ada rapat kerja nasional besok di Jambi gitu. Nah, apa yang ingin menjadi gong utama gitu dalam waktu dekat ini selain itu tadi menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Pak? Apa kira-kira? Kayak mungkin mungkin dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan Pemprov. Soal misalkan apel siaga menghadapi pemilu. Karena sudah pasti di ujung tombaknya kepala desa. Iya sih Pak. Karena kepala desa kan sekaligus pembina politik di desa. Sehingga semua stakeholder, misalkan Bawaslu, KPU, kemudian pemerintah daerah, itu berkoordinasi ke kepala desa pasti. Betul. Iya. Mungkin saya mau saya akan koordinasikan ini dengan Pemprov, kemudian DPRD, supaya Abdesi digandeng untuk melakukan siaga pemilu, apel siaga kira-kira begitu. Ya, karena kan sebentar lagi kita akan menyambut tahun politik, di mana pasti lagi-lagi kepala desa ini menjadi ujung tombak kalau dikatakan tadi oleh Bapak Auli ya. Nah, lantas yang terakhir Pak, apa yang ingin menjadi harapan Bapak selaku kepala desa dan ketua dari DPD Abdesi ini agar masyarakat semua, khususnya mungkin di daerah Bapak juga, bisa sama-sama ya saling berkolaborasi mendukung kinerja pemerintah desa. Silakan Pak. Harapan kami mungkin bisa menjalin hubungan baik dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk membersamai, mengurai semua persoalan yang ada di desa. Kemudian kesejahteraan membangun Indonesia itu program Pak Jokowi membangun Indonesia dari desa itu bisa tercapai dengan maksimal.
Itu mungkin. Betul sekali ya, kita inginkan bagaimana bisa membangun desa dari desa itu bisa terwujud di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu tadi salah satunya adalah bagaimana untuk bisa berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar bisa sama-sama mensejahterakan kita semua, khususnya di desa masing-masing. Karena Sulawesi Tenggara begitu banyak potensi di dalamnya, dan juga memang kalau untuk bicara desa di 14 kabupaten itu hampir 2000 lebih. Jadi sekitar 1908 desa untuk update terakhir ini ya Pak. Iya. Oke, luar biasa. Nah baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya terima kasih juga kepada Anda dan tentu pasti kepada Bapak Laode Alwi Haidatul SP selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara yang sudah hadir. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan kita pemahaman terkait adanya updesi ini Pak. Semoga ini juga akan menjadi perpanjang tangan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Dan saya terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyaksikan program ini. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.